Kebun sawit dipilih Roib untuk memadu kasih bersama Dara, melepas rindu dalam balutan sendu sambil beradu cumbu. Hai sayang. Cantik banget kamu hari ini. Sini sayang, duduk. Sayang, kamu cantik banget sih hari ini. Dari hari ini doang. Enggak sayang, kamu selalu tampil cantik gitu. Kamu tuh ya bang, kalau udah kayak gini nih pasti ada maunya. Sayang, kita kan udah lama enggak nih sayang. Sekarang ya. Aku nggak bisa. Kenapa sayang? Aku lagi datang bulan bang. Bohong kamu. Kalau abang nggak percaya nih, pegang aja. Sebelum mengeksekusi Dara, masih terlintas dalam pikiran Roib untuk memanfaatkan keadaan. Layaknya seorang suami, Roib meminta Dara untuk berhubungan intim. Sebelum jumpa dia kan Sayang, Ya. kamu minum nih. Kamu haus kan? Minum yang banyak ya. Urung berhubungan intim karena Dara sedang menstruasi, rencana jahat lain tetap dilakukan Roib. Haus kan kamu? Racikan obat tidur yang telah dibuatnya dicampur dalam minuman Dara. Kamu Udah nggak sayang, minum? aku udah. terus obat itu kan udah dihancurkan di dalam plastik. Pas dia sibuk main HP, aku campurkan obat itu sama minuman. Bang, Kok sakit perut ya? kamu sakit perut sayang. Ini ya, ini sakit. Sekitar 2 jam kemudian, racikan obat tidur Roib tidak berefek. Kantuk yang diharapkan tak kunjung datang pada tubuh Dara. Efek lain justru tak diduga datang. Dara merasa sakit perut. Akibat pula sakit perut yang membuatnya tak nyaman, Dara meminta pulang. Namun jika pulang, semua rencana jahat akan berantakan. Rohib pun menahan Dara, seraya memberi waktu diri dan Agus untuk siap beraksi. Diambil minuman sampai habis. Itu dari jam 1:30 sampai jam 3:30 nggak ada reaksinya, cuman sakit perut, ya kan. Itu pun sempat ku minum juga sedikit, karena dia nggak efek-efek kan, ku minum sedikit, baru diminum dia lagi sampai habis. Bentar ya sayang ya. 3:30 di chattingnya dia, Pak. Woi sini kalian, katanya. Ini minta pulang, katanya. Anterin aku yuk, katanya. Di mana kau? Aku bilang di sawit-sawit, bau bukit tempat sering aku ngarit, katanya. Di mana itu? Aku bilang udah tahu itu, katanya. Untuk memastikan segalanya berjalan sesuai rencana, Rohib keluar menemui Didi dan Agus. Sejuta alasan yang dibuat Rohib lagi-lagi tak dicurigai polosnya Dara. Nggak mempan, nggak tidur dia. Kayaknya itu obat tadi nggak manjur. Gimana pula bisa tak manjur? Peran yang telah dibagi dijalankan dengan baik oleh para tersangka. Jika Rohib bertugas sebagai otaknya, Didi dan Agus bertugas sebagai surveyor lokasi TKP. Nggak tahu nih Al, nggak manjur. Aku aja minum cuma sakit perutku. Gila gak ya? Kayak gimana lagi? Woi, kau bahaya tuh bah. Bunuh-bunuh itu ke polisi. Aman. Kau tengok aja tuh aman kan? Sudah kau survei tadi? Di mana darah dibuang nanti? Kalau itu gampang lah. Ntar di parit aja kita buang. Yaudah, kau tunggu di sini. Nanti aku butuh bantuan kau bantu aku, ya? Rencana jahat para tersangka awalnya merupakan sebuah perampokan. Tapi karena obat tidur yang tak berefek, membuat rencana lebih kejam dijalani para pemuda ini. Mereka sepakat untuk menghabisi nyawa Dara. Terus kayak mana? Ya udah terkadung ini kita kasih obat, katanya. Kamu kita gilakan aja ke hatimu. Roib kembali ke tempat di mana sang kekasih menunggu. Maut kini siap menjemput Dara. Maaf sayang, karena aku dari WC, aku kebenaran. Gimana? Enakan? Belum ya? Ya udah, kita pulang yuk. Pulang ya. Roib akhirnya mengajak sang kekasih meninggalkan tempat mereka pacaran. Akhir kisah hidup Biar aku Dara dulu ya. kini sudah di ujung tanduk. Aku ada surprise buat kamu. Iya. Benar. Terus? Ya. Nggak ada orang, kosong. Udah cepet. Kita mau kemana ini bang? Surprise.
Aku mau jalan duluan sana. Aku nggak digandeng. Aku nyusul. Ya, kamu duluan. Alih-alih mengantarkan pulang, Roy malah membawa Dara menuju jurang kematian. Dari arah belakang, Dara disergap dan dibekap. Aku sekep. Roy tak bekerja sendiri. Dari kejauhan, Didi dan Agus, teman-temannya sudah siap membantu dan menunggu aba-aba dari Roy. Lari dia deketi saya kan. Saya tutup pakai jaket saya mulutnya pak. Saya tutup gini. Setelah saya tutup masih bersuara. Jadi aku pukul sini pak. Otak bejat Didi dan Agus semakin liar bermain. Mereka hanya ingin agar Dara tak lagi berdaya dengan membekapnya menggunakan jaket milik Didi. Dia masih Di ujung hidupnya leher Dara diinjak. Dara pun tewas seketika di lokasi kejadian. ku cek napas sama jenis nadi. Udah nggak ada napasnya nih. Aku bilang itu kan. Jenis nadinya pun udah nggak ada. Coba cek Nadia, masih hidup enggak? Para tersangka lalu memastikan bahwa Dara betul-betul tewas. Udah mati. Udah, ayo, bentar. Ayo. Dalam ketidakberdayaannya, Dara lalu diseret oleh para tersangka sejauh 20 meter. Jelas sudah, akibat dari injakan leher yang telah mendarat, memutus nadi sang anak gadis. Aku di situ bukain. Yaudah. Pretel ini. Kalung, duit, semua, tas. Inilah motif sesungguhnya para tersangka melakukan aksi keji. 3 pengecut ini gelap karena harta. Melihat korbannya tewas, semua harta benda yang menempel di tubuh Dara dikuras habis. Mau ke gua. Aman ya? Udah, aman. Aman. Kita nggak bisa diamin mayatnya kayak gini. Lantas gimana? Kita bugilin aja. Kalau nggak dia kita ketemu polisi. Yaudah. Kau buka atas, aku buka bawah. Ayo. Belum selesai sampai di sana, para tersangka pun membuat jasad Dara tak berpakaian sehelai benang pun. Semua pakaian Dara dilepas dengan tujuan menghilangkan jejak dan identitas. Saya Terus. waktu mau masukin ban. Bentar, gua ambilin dulu ya. Bungkus pakai ini, bungkus. Bantu kau angkat ke sini ya. Ayo. Gus, kau ambil motor kau di sana ya. Ya, siap. Kita janjian di parit ya. Semua tersangka dan korban meninggalkan tempat eksekusi. Mereka melanjutkan langkahnya menuju tempat yang sudah disurvei sebelumnya. Udah, stop. Turun di sini aja. Ya udah, kita turunkan. Tuh, parit. Siap kami angkat, kami buang pak paret. Saya sampai pinggiran paret, kan kami taruh pinggiran paret. Saya sorong pakai kaki saya pak. Parit di kebun sawit menjadi tempat peristirahatan sementara Dara. Dalam keadaan tak berpakaian, korban ditendang masuk ke dalam ceruk parit tergenang air. Ya udah parit aja lah. Ya udah, pindahin. Saat itu diambilnya pelepah sawit pak. Pelepah sawit diuncal-uncalkannya gitu. Jadi saya naik ikut, saya ngasih ke dia yang uncalkan ke bawah. Tutup pakai itu. Untuk menutupi jejak, para tersangka lalu menutup mayat Dara dengan ranting dan pelepah sawit. Sawit ambil. Tutup. Udah ya. Aman kan? Aman. Ya udah, nah cabut. Ayo. Setelah semua selesai, 3 serangkai kriminal pun meninggalkan lokasi pembuangan mayat Dara yang kini tak lagi bernyawa di tengah-tengah kebun sawit. Dari situ Pak kepikiran. Makanya saya tuh waktu habis sembuh itu Pak tak pernah di rumah saya. Bisa aja. Tak kesana kemari main-main. Rasa gelisah kini menghantui Roy. Meskipun tugas akhir belum selesai, yaitu menjual seluruh harta rampasannya. Si Didi sama si Agus kemana sih? Lama banget balasnya. Cepetan ini buruan mau dijual kemana nih barang? Biar cepet dapat uang. Hit, Ibu, mau kemana kamu? aku mau pergi Bu. Ingat kan pesan ibu? Iya Bu, udah ingat. Apa?
Gak tahu Bu. Kamu jadi laki-laki harus bertanggung jawab ya. Aduh, iya Bu. Aduh, ini ngapain sih ngegantung ini? Bu, yaudah ya, aku pamit. Jual ke pedagang eceran di Jalan Irian. Itu dapat 1.020.000. Ini sih Pak, Ya, ada apa? aku mau jual ini nih Pak. Nah, Emas yang dijarah dari tubuh Dara menghasilkan uang jutaan rupiah, nilai yang tak sebanding dengan harga sebuah nyawa. Bukan barang curian tapi ini kan. ya bukan lah Pak. Masa aku barang curian ini Pak? Nggak mungkin lah. Gimana, mau nggak Pak? Ya sudahlah, gini aja. Pas 1,2 gimana? 1,2 ya Pak? Ya. Oke, dia? Ya, deal Pak. Naik dulu ya. Bang, aku mau ganti stiker sama spion. Berapa bang? Ya nambah lagi lah 200. Kata si ayo kita rombak keretanya supaya kita nggak ketahuan katanya Pak. Supaya nggak tanda kereta ini katanya. Sementara motor korban dimodifikasi para tersangka di bengkel. Tujuannya tak lain tentu untuk menghilangkan jejak. Kata udah laku, Pak. Saya jual ke kawan saya. Nah, kawanku kan, aku jual ke kawanku. Cuman kata kawanku dijual lagi ke gurunya. Motor sempat dijual ke seorang penada sebelum akhirnya dijual kembali ke orang lain. Penada motor juga ikut ditangkap polisi setelah terbongkarnya kasus pembunuhan Dara. Pas itu, pas di Polres kemarin, jumpa penadanya juga. Harta itu sudah tak berarti kini. Sebanyak apapun harta juga tak sebanding dengan harga sebuah nyawa. Pendeknya akal sang pemburu harta membuat mereka gelap jika dunia hanya sementara. 340 KUHP, kemudian 338 dan 365 ayat 3 ya. Ancaman hukuman maksimal seumur hidup.